Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deni Hartanto. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu dibahas terkait dengan komunikasi bisnis. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi suatu perusahaan atau pesan-pesan rutin yang dilakukan oleh perusahaan yang bersifat positif. Tentunya setiap perusahaan memerlukan yang namanya komunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting yang harus dilakukan sehari-hari dalam perusahaan guna untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dalam pengertian komunikasi bisnis adalah suatu proses berbagi informasi antara orang dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis ini harus efektif adalah bagaimana cara karyawan dan manajemen berinteraksi guna mencapai tujuan bisnis tersebut. Pesan-pesan rutin bisnis sangat berbagai macam, terutama yang pertama adalah pemasaran produk baru, yang kedua pengiriman produk kepada pelanggan, yang ketiga ada pemberitahuan kebijakan, ada pemberitahuan penghargaan, dan ucapan selamat pada perusahaan-perusahaan tentunya, dan masih banyak lagi. Kebanyakan pesan-pesan rutin seperti good news dan goodwill diminati oleh pembaca atau penerima pesan karena berisi tentang informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis sehari-hari. Jika pesan-pesan itu tidak memerlukan satu hal yang audiens yang cenderung tertarik pada apa yang ingin disampaikan atau bersikap netral, gunakan pendekatan langsung atau direct approach atau deductive approach untuk mengorganisasi pesan-pesan bisnis. Tentunya dengan pesan-pesan tersebut kita memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman secara komprehensif. Yang kedua menekankan pada hasil analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu diperoleh perhatian dan tidak perlu perhatian yang seksama. Selain dengan kelebihan, tentunya pesan-pesan rutin juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah orang cenderung menyampaikan satu pesan berdasarkan cara berpikir. Yang kedua adalah kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pikir seorang berdasarkan pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin ini merupakan suatu hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan. Tentunya dalam penulisan pesan-pesan rutin ini memiliki strategi tertentu. Yang pertama, kita harus memiliki ide-ide pokok yang jelas. Yang kedua, penjelasan yang rinci. Jadi permasalahan tersebut kita harus jelas gitu kepada pesan yang akan disampaikan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga ada penutup surat. Pesan-pesan yang disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan yang baik. Yang pertama ada pesan goodwill tentang pekerjaan. Bagaimana pendapat pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah tentunya. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melakukan proses seleksi, rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki atau yang dibutuhkan. Yang kedua ada good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Ada juga pesan-pesan goodwill. Selanjutnya ada pesan goodwill, ucapan selamat atau congratulations. Ucapan selamat ini biasanya diberikan atas keberhasilan suatu perusahaan atau individu, misalnya adalah memperoleh penghargaan atau award, keberhasilan melakukan kegiatan tertentu, peresmian gudang baru, bukan cabang, dan lain sebagainya. Pada pesan dengan niat baik,
Ide pokok diletakkan di bagian awal. Hal itu dilakukan untuk memberikan penekanan terhadap apa yang disampaikan. Setelah itu diuraikan alasan pemberi ucapan tersebut. Pada kegiatan penutup diyakinkan bahwa perusahaan tersebut memang pantas memperoleh keberhasilan dan memiliki harapan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Nah, itulah beberapa pesan-pesan rutin yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tujuan dari komunikasi bisnis sendiri, yang pertama adalah memberi informasi, melakukan persuasi atau persuading, yang ketiga melakukan kolaborasi atau kerjasama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, bisa teman-teman semua menambahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur muda.